Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para tuan guru rahimakumullah, para kiai, para asatiz yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satu hal yang saya koreksi di awal adalah saya pernah bertugas di Mesir sebagai atase pendidikan dan kebudayaan, dan setelah itu berpindah ke Filipina dalam jabatan yang sama. Jadi bukan duta besar ya, sebagai atase pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, gelar saya bukan MA tetapi M.Hum. Biar dikoreksi terlebih dahulu. Baik. Para tuan guru, para kiai, para asatiz yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat. Suaranya hilang. Suaranya mute. Oke. Baik, saya akan awali dengan pantun ya. Tadi juga diawali oleh Ustaz Sofyan Rubianto dengan pantun. Orang Melayu biasanya suka dengan pantun. Anak ayam turunnya 5, mati seekor tinggal 4. Turut mengikuti alim ulama supaya betul jalan makrifat. Allahu Akbar. Hari antara hari tidak semulia hari Jumat. Banyaklah nabi antara nabi, tidak semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shallu ala nabi. Sahabat rahimakumullah, para kiai, para abuya, para tuan guru, para asatiz rahimakumullah, kebaikan manusia itu ditentukan oleh kebaikan ulama dan kebaikan penguasanya. Sebaliknya, kerusakan sebuah masyarakat, kerusakan sebuah bangsa itu juga ditentukan oleh rusaknya ulama dan rusaknya penguasa. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Manusia itu ada 2 kelompok manusia. Jika mereka baik, maka baik pula seluruh manusia. Dan jika mereka rusak, maka rusak pula seluruh manusia. Siapakah mereka? Mereka adalah ulama dan penguasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Terkait dengan hadis ini, nampaknya sesuai dengan realita yang ada, dan hadis ini nampaknya berlaku juga kapan saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja. Manusia itu terdiri dari 2 golongan. Golongan yang pertama adalah para pengikut ulama, mengikuti arahan-arahan ulama. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana yang kemudian dibawakan oleh para ulama tadi. Mereka berjalan mengikuti metode dalam hal keterikatan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Islam, sebagaimana yang diarahkan oleh para ulama. Mereka bergabung bersama dengan para ulama di dalam memerangi kekufuran, di dalam memerangi kezaliman dan kemunafikan, serta kemungkaran. Sedangkan dalam perkara yang tidak terkait langsung dengan hukum-hukum syara, maka mereka kembalikan kepada umat untuk kebaikan-kebaikannya, sehingga tercapailah kemaslahatan yang ada dalam sebuah masyarakat. Begitu juga golongan yang kedua,
Golongan yang kedua adalah orang-orang yang tunduk kepada para penguasa. Mereka khawatir terhadap hukum yang kemudian dijatuhkan oleh para penguasa. Mereka berhitung dengan perhitungan para penguasa. Takut terhadap kebengisan para penguasa apabila mereka berbuat salah atau melakukan kerusakan di masyarakat. Mereka berlaku baik sesuai dengan apa yang diperintahkan terhadap mereka, taat dan bertindak ma'ruf serta baik terhadap masyarakat. Dalam konteks inilah maka kita sangat cinta dengan Indonesia. Kita sangat sayang dengan bangsa yang besar ini. Indonesia yang kita cintai, bangsa yang besar ini yang majemuk adalah merupakan sebenarnya bangsa yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa yang ta'zim pada para ulamanya, yang lurus, yang istiqamah, yang kemudian menunjuki umat dengan jalan-jalan kenabian. Dalam konteks inilah maka ringkasnya manusia itu berada di antara dua jenis manusia ini. Yang pertama adalah orang yang menganggap ulama itu sebagai panutannya karena ia menyaksikan sendiri kebaikan dan ketulusan hatinya. Seorang ulama yang lurus dalam perjalanan hidupnya, berakhlak mulia, berakhlak santun, menyukai keadilan, membenci kezaliman, mengatakan yang hak meskipun terhadap dirinya sendiri, mengkritisi orang-orang zalim dan munafik dengan kekuatan akal pikirannya dan hujah-hujahnya, menundukkan para pelanggar syariat dengan kekuatan argumentasi dalil-dalilnya yang berangkat dari hukum syara. Jika melihat penguasa itu berbuat sewenang-wenang, jika melihat penguasa itu berbuat zalim, maka ia mengingkarinya, dia meluruskannya dengan tulus. Dia kemudian menginginkan penguasa itu kembali taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika dia melihat penguasa itu melakukan perbuatan yang fasik, maka dia menasehatinya dengan santun. Dia menasehatinya dengan sebaik-baiknya nasihat. Dan kemudian kalau penguasa itu melakukan kebaikan, maka dia akan membantu kebaikan itu. Dia akan menolong penguasa itu dengan kebaikan. Dia akan kokohkan kebaikan itu dengan argumentasi dalil-dalil yang terdapat dalam hukum syara. Sehingga tercapailah kebaikan itu yang mensejahterakan umat, yang mensejahterakan rakyatnya, yang mensejahterakan semua manusia, baik muslim ataupun non-muslim yang hidup berdampingan damai di dalamnya. Yang kedua adalah orang yang melihat penguasa, yang bertakwa, yang mukmin, yang senantiasa bangun di malam hari dan siang hari memutuskan berbagai perkara, melayani kepentingan umat dan rakyatnya, memelihara makhluknya, menjaga Islam yang dapat kemudian sebagai seorang penguasa yang dipercaya oleh umat, marah apabila kehormatan Allah dilanggar, marah apabila kehormatan Rasulullah SAW dilanggar. Mereka merasa sedih jika syiar-syiar Allah itu sirna, gembira jika keadilan itu dapat ditegakkan, kecewa apabila kezaliman itu meskipun menimpa seorang rakyatnya kemudian teralami oleh rakyatnya, karena dia adalah seorang penanggung jawab atas rakyat dan seluruh rakyatnya tersebut tadi. Inilah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang kalian pimpin. Dan seorang imam, seorang penguasa adalah pemimpin dan dia akan bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Dalam konteks inilah maka seorang penguasa dia akan memperlakukan orang yang lebih tua seperti bapaknya sendiri, atau orang yang sebaya sebagaimana saudaranya sendiri. Yang lebih muda dia pandang sebagai anaknya. Dengan demikian tercapailah penguasa itu menebarkan kebaikan pada manusia, sehingga manusia pun hidup bahagia dan tentram bersama dengan penguasa yang dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jika dua kelompok manusia ini tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang kemudian diharapkan oleh syara,
tidak seperti yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan menjadi penguasa yang rusak, dan dia akan merusakkan semua tatanan kehidupan dalam masyarakatnya. Dia akan menjalankan perbuatan-perbuatan yang jahiliyah, menyerukan seruan-seruan jahiliyah, berkarakter zalim, bangga dengan setiap kekufurannya, merampas harta untuk memuaskan syahwat dan kerakusannya, mengenyangkan para pendukungnya dan para pembela-pembelanya, membunuh kawan-kawannya atau lawan-lawannya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, baik secara sengaja ataupun berdasarkan takwil yang kemudian dibuat oleh para ulama-ulama sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, menganggap kemajuan negeri dan kesejahteraan umat dan bangsa atau rakyat dapat dicapai selain dengan sistem yang terdapat di dalam nilai-nilai Islam, memandang bahwa keadilan dan kebenaran akan dapat tegak dengan sendirinya melalui perundang-undangan dan peraturan yang disusun berdasarkan sekularisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme ataupun ateisme. Dalam konteks inilah maka dia akan menjadi seorang penguasa yang jauh dari Islam dan menjauh dari Islam. Dalam konteks pembuatan aturan, dalam konteks pembuatan perundang-undangan, semakin lama dia akan semakin bebas, tidak terkendali lagi. Penguasa semacam ini di negeri-negeri kaum muslimin akan membungkam mulut siapa saja, merantai pena siapa saja, menghukum berdasarkan sangkaan, penjara dibuka lebar untuk menakut-nakuti siapa saja yang kemudian mengkritiknya. Inilah yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Rantainya menjadi senjata bagi kekejamannya dan jerujinya menjadi senjata untuk menaklukkan siapa saja. Inilah yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin pada hari ini. Bagaimana dengan nasib para ulamanya? Bagaimana nasib dengan para ulamanya? Para ulamanya tidak bereaksi, diam 1000 bahasa, tidak melanjutkan atau tidak melakukan penentangan terhadap kezaliman, tidak melakukan perubahan, tidak memberikan nasihat, dan tidak memperingatkan umat dan para penguasa yang zalim itu. Meskipun mereka tahu, meskipun dengan sepatah kata, dia berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan dalih bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dia pelintir untuk membenarkan sikap dalam konteks tersebut tadi. Dia menyatakan bahwa menjerumuskan diri kepada kebinasaan adalah hal yang terlarang di dalam Islam. Oleh karena itu maka mengkritisi kezaliman, mengkritisi kefasikan, mengkritisi kemungkaran itu menjerumuskan diri ke dalam kemudian kebinasaan, dan hal ini adalah sesuatu yang jauh dari Islam. Itu adalah takwil, itu adalah kemudian sangkaan yang dibuat oleh para ulama-ulama su'. Inilah yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan para ulama di negeri kaum muslimin. Para guru, para ustadz, para abuya rahimakumullah, dalam kaitan dengan masalah inilah maka jika keadaan dan para ulama dan para penguasa di negeri Islam sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka sudah menjadi kewajiban atas orang-orang yang di dalam dirinya masih ada sedikit ilmu, sedikit keutamaan, sedikit ketakwaan untuk secara lantang menyuarakan kebenaran itu, meskipun hal itu dilakukan oleh seorang diri. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Muddathir, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Sedangkan kaum muslim lainnya juga wajib untuk menyokong, untuk menolong, untuk membantu, sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 173. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab cukuplah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, oleh karena itulah maka pada konteks ini kerusakan yang terjadi
zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, itu kemudian terjadi dalam berbagai macam bentuk dan ragamnya. Yang pertama, kerusakan dari pola fikir yang terdapat pada umat dan para ulama yang mengadopsi sekularisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, dan ateisme. Dan dalam konteks itu, maka jika ideologi dan faham ini diadopsi oleh umat, maka kerusakan itu akan terjadi di mana-mana, di seluruh dunia kaum muslimin. Oleh karena itulah maka tidak ada cara lain kecuali umat ini didorong kembali, diajak oleh para ulama-ulama yang salih dengan cara yang santun dan baik untuk kembali kepada Islam, untuk kembali menerapkan nilai-nilai yang terdapat pada Islam, untuk kembali kepada pangkuan Allah dan Rasul-Nya. Pada sisi yang lain, kita pun kemudian sadar ada sekelompok ulama meskipun kecil yang mereka tidak mau untuk kemudian melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita dorong dengan sayang, kita dorong dengan kemudian ketakziman kita kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, agar mereka kembali untuk kemudian menyerukan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan mereka tidak boleh untuk kemudian menakwilkan yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Oleh karena itulah maka para ulama-ulama yang seperti ini yang kemudian nampaknya diingatkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tidak khawatir atas umatku dengan kondisi keimanan atau kemusyrikan, karena mukmin dikendalikan oleh imannya dan yang musyrik hanyut oleh kekufurannya. Tetapi yang aku takutkan atas mereka adalah orang-orang munafik yang pandai bicara. Ia akan mengatakan apa yang kalian ketahui, namun melakukan perbuatan yang kalian ingkari. Begitu juga sabda Rasulullah SAW yang lain, pada hari kiamat didatangkan seorang laki-laki kemudian dilemparkan ke dalam neraka, maka isi perutnya terburai-burai karenanya, lalu ia pun berputar-putar mengelilinginya seperti seekor keledai yang berputar mengelilingi tali kekangnya. Para penghuni neraka pun kemudian mengerubunginya seraya berkata, wahai fulan, bukankah engkau selalu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar? Kemudian ia menjawab, benar, aku memerintahkan yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melaksanakannya, dan aku melarang kemungkaran, namun justru aku menjalankannya. Kita tidak ingin kemudian ulama su' ini hadir dalam kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itulah maka, hayo para ulama, kita sadar kembali, kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada pangkuan Islam dengan mengamalkan seluruh nilai-nilai Islam itu secara kafah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, karena Islam akan mendatangkan rahmat bagi seluruh alam, termasuk bagi bangsa kita, masyarakat kita Indonesia yang kita cintai. Nasihat ini adalah sayangnya kita kepada bangsa dan masyarakat ini, karena kita ingin bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang sejahtera, yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.